Assalamualaikum teman-teman semua. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih karena udah mau mampir ke dalam channel YouTube Akuntansi SIPB. Nah, di sesi kali ini bersama aku Anissa Sarani akan memaparkan mengenai materi penyusutan aset tetap pada mata kuliah dasar akuntansi 2. Nah, langsung aja kali ya kita masuk ke materi agar mempercepat durasi. Materi yang pertama itu mengenai faktor yang mempengaruhi penyusutan aktiva tetap atau aset tetap. Nah, di sini tuh terdapat 3 faktor. Yang pertama, harga perolehan aset. Nah, maksud harga perolehan aset itu gimana sih, Kak? Gitu kan ya. Nah, perolehan aset ini berarti saat kita membeli aset tersebut gitu. Nah, belum tentu juga saat kita membeli aset itu asetnya bernilai baru ya. Bisa juga aset bekas gitu. Kadang kan kalau kita beli barang tuh bisa aja kita beli barang second. Nah, berarti itu yang menjadi salah satu faktor untuk menghitung penyusutan. Yang kedua, umur ekonomis. Maksud dari umur ekonomis itu apa gitu kan? Nah, umur ekonomis itu berarti masa manfaat dari aset tersebut. Misal, aku beli laptop nih, terus aku tanya, kira-kira ini bisa dipakai berapa lama ya? Kata abang-abangnya nih, 5 tahun gitu. Oh, berarti umur ekonomis dari aset aku itu selama 5 tahun, atau masa gunanya cuma bisa dipakai selama 5 tahun. Kemudian yang ketiga ada nilai residu. Nah, nilai residu ini merupakan pengurangan dari kualitas aset tetap kita. Tadi kan aku beli laptop, katanya bisa dipakai 5 tahun. Kalau misalnya aku udah pakai selama 2 tahun, nggak mungkin kan aku bisa ngejual laptop itu dengan harga yang sama saat aku beli laptop tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan nilai residu atau nilai pengurangan. Selanjutnya, di sini aku mau membahas mengenai jenis penyusutan. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa di sini cuma 3 gitu kan? Kayaknya aku kalau di perpajakan tuh ada 5 deh Kak metodenya atau jenisnya. Nah, oke, jadi perbedaan dari penyusutan di dasar akuntansi dengan perpajakan tuh itu. Di dasar akuntansi itu hanya membahas 3 metode, sementara di perpajakan 5 metode. 3 di antaranya tuh yang aku tampilkan di layar, kemudian yang 2 itu ada saldo menurun sama menurut angka tahun. Gitu. Di sini kita akan fokus pada mata kuliah dasar akuntansi 2 ya, di mana ada jenis penyusutan garis lurus, penyusutan saldo menurun ganda, penyusutan satuan hasil produksi. Langsung aja kita masuk ke jenis yang pertama, yaitu penyusutan garis lurus. Maksudnya penyusutan garis lurus itu gimana gitu kan? Nah, pasti kalau kita dengar garis lurus gitu, pasti yang terbayang tuh, oh rata nih, sama dari awal hingga akhir. Kemudian maksudnya tuh gimana penyusutannya? Berarti kan kalau rata sama dari awal hingga akhir, penyusutan dari tahun pertama hingga tahun terakhir itu bakalan sama. Contohnya, di sini ada perusahaan A ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang. Estimasinya memiliki nilai residu sebesar 1 juta. Nah, kalau menggunakan garis lurus, berarti perhitungannya kita hitung aja. Harga perolehan kita itu kan 8 juta, kemudian dikurangi dengan nilai residu 1 juta. Dan dibagi dengan 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena dia tadi mengestimasikan akan dijual 5 tahun yang akan datang ya gitu. Jadi kita bagi dengan 5 tahun. Terus Kak, kan di situ pengurangan dengan nilai residu. Kalau misalnya nilai residunya nggak ada tuh gimana gitu. Nah, kadang juga tuh banyak dari kita masih bingung nilai residu tuh gimana cara nyarinya gitu. Kalau misalnya nggak ada di soalnya, kita harus cari kemana. Kadang nyari di website nggak ada, di segala macam tempat nggak ada. Nah, itu kalau misalnya nilai residu tidak dijelaskan pada soal, maka kita tidak usah pusing gitu mencarinya. Kita tulis aja langsung harga perolehan, kita bagi dengan umur ekonomis dari barang tersebut. Di sini kebetulan ada nilai residu sebesar 1 juta, maka kita kurangi, hasilnya 7 juta dibagi dengan 5 tahun, yaitu 1.400.000. Maka penyusutannya selama 1 tahun itu sebesar 1.400.000. Jadi dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima akan tetap sama penyusutannya. Selanjutnya, ada metode yang kedua, yaitu penyusutan saldo menurun ganda. Nah, saldo menurun ganda, kalau kita dengar ganda, pasti kan 2 kali ya, nggak single. Single tuh sekali. Nah, benar banget. Jadi sebenarnya saldo menurun ganda tuh bukannya susah atau sulit. Ini malah menurut aku gampang, karena kita tinggal kaliin 2 aja sama tarif dari garis lurus tadi. Tarif garis lurus berapa, Kak? Nah, mungkin di slide sebelumnya aku belum menjelaskan gimana cara nyari persentase untuk penyusutan gitu ya. Tadi kan kita ingat ya, 5 tahun.
Nah, satu aset itu ketika kita beli bernilai 100%. Jadi walaupun dia istilahnya second ataupun baru, itu bernilai 100%. Karena itu baru ya buat kita gitu, walaupun second di orang lain. Gitu. Nah, berarti 100% ini kita bagi dengan tahunnya. Tadi kan akan dijual 5 tahun lagi, berarti kita bagi dengan 5 tahun. Kalau akan dijual 10 tahun lagi, ya tinggal kita bagi aja dengan 10 tahun. Maka itu akan ketahuan persentase penyusutan setiap tahunnya. Itu untuk garis lurus ya. Kemudian untuk saldo menurun ganda, berarti tinggal kita kalikan 2. Tadi kan 100% dibagi dengan 5 tahun, hasilnya 20%. Nah, kalau saldo menurun ganda ini, kita kalikan aja 20% dikali dengan 2. Maka hasilnya 40% penyusutan setiap tahunnya. Cara menghitungnya gimana, Kak? Nah, cara penghitungannya ini sedikit berbeda. Kalau di sebelumnya kan kita kurangi dengan nilai residu sebesar 7 juta. Nah, kalau di sini residunya itu nggak dikurangin. Jadi dia tetap 8 juta, kita kalikan langsung dengan persentase dari saldo menurun ganda sebesar 40%. Nah, maka didapat penyusutan tahun pertama sebesar 3.200.000. Kemudian untuk menghitung penyusutan tahun kedua, kita kurangkan 8 juta dikurangkan dengan penyusutan tahun pertama. Pasti ya, biar kita tahu harga tahun ini tuh jadi berapa gitu. Kalau nyusutnya di tahun pertama 3.200.000. Berarti nilai residunya atau nilai sisanya sebesar 4.800.000 di tahun kedua. Kita kalikan dengan 40%, didapat total penyusutannya pada tahun kedua sebesar 1.920.000. Nah, total penyusutan itu bisa kita jumlahkan di tahun ini dan tahun sebelumnya pastinya ya, di tahun sebelumnya kan ada 3.200.000, di tahun ini ada 1.920.000, maka total penyusutan selama 2 tahun sebesar 5.120.000. Nah, untuk tahun ketiga, keempat, dan kelima metodenya tetap sama, yaitu nilai residu tahun sebelumnya dikurangi dengan penyusutan di tahun sebelumnya, itu jadi dasarnya, kemudian dikalikan dengan 40%, maka itu jadi penyusutan pada tahun tersebut. Mungkin boleh kita lanjut, yaitu mengenai metode penyusutan satuan hasil produksi. Nah, biasanya ini sering banget digunain pada mesin ya, apalagi di pabrik gitu. Karena kan kalau kita produksi nggak tentu ya, kadang tuh kita produksi 1 hari ini, besok bisa aja kita produksi 10 atau 15 gitu. Jadi benar-benar nggak bisa ditentuin. Nah, makanya untuk mengestimasikan secara tepat, kita harus tahu per tahun tuh memproduksi berapa gitu. Nah, di sini ada tabelnya, boleh diperhatikan ya. Aku akan menjelaskan lewat tabel. Diketahui tahun pertama tuh katanya produksi 15.000, di tahun kedua 22.000, di tahun ketiga 25.000, kemudian di tahun keempat 21.000, dan di tahun kelima ada 17.000. Nah, maka gimana Kak agar kita tahu persentase dari produksi setiap tahunnya? Berarti kan untuk mencarinya, kita contoh tahun pertama ya. Tahun pertama tuh katanya 15.000 nih, dia memproduksinya. Maka 15.000 kita bagi dengan total produksinya. Total produksi didapat dari mana? Karena di sini 5 tahun, berarti total produksi selama 5 tahun. Tinggal kita jumlahin aja produksi tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kalau berdasarkan hitungan aku, yaitu 100.000. Kalau mungkin kalian masih ragu atau kurang percaya, boleh silakan diambil kalkulatornya, dan kita hitung secara bersama kembali. Nah, kalau udah, di sini kan tadi 100.000 ya totalnya. Berarti tahun pertama 15.000 dibagi dengan 100.000, maka didapat presentasenya itu sebesar 0,15%. 0,15% ini kita apain, Kak? Pastinya kita kalikan dengan harga kita dikurangi dengan nilai residu. Tadi kan harga perolehannya 8 juta, dikurangi nilai residunya sebesar 1 juta, maka 7 juta. Jadi 0,15% kita kalikan dengan 7 juta, maka penyusutan pada tahun pertama sebesar 1.050.000. Nah, untuk tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima akan sama metodenya. Cuma paling yang berbeda itu di persentasenya aja, karena kan tahun kedua 22.000 ya produksinya, di tahun pertama cuma 15.000. Berarti di tahun kedua kita tinggal bagi aja 22.000 dengan 100.000, diketahui besar persentase sebesar 0,22%. Kita kalikan dengan 7 juta, maka hasilnya 1.540.000. Mungkin di tahun-tahun berikutnya sama seperti itu. Nah, sampai sini aja materi yang kita bahas pada sesi kali ini. Mungkin kalau masih ada pertanyaan atau bingung-bingung sekitar materinya, boleh banget ditanyain melalui aku di Instagram aku, yaitu @anissa_sh_. Kalau mau pertanyaan di luar materi pada sesi kali ini juga boleh, misalnya masih bingung di sesi-sesi sebelumnya, boleh banget ditanyain aja.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video pembelajaran kita kali ini mengenai alokasi biaya bersama. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.